Ini orang ya kan kerja di Emirates Flight Catering ya kan. Agak gua buru. Kerja di Emirates Flight Catering, biaya lift outnya 4.000 dirham. Tinggalnya di tempat yang 1.000, pergi gak 3.000 dirham buat saving money. Cuan. Lu gimana gak kaya? Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe aja dulu, siapa tahu aja nanti jatuh cinta. Wadaw, selamat menonton. Halo, welcome back to my YouTube channel. Sobi Sulaiman. Ya, buat teman-teman, buat kalian yang belum tahu siapa saya itu vlogger Indonesia yang ada di Dubai. Kebetulan banyak banget teman-teman dari Indonesia yang pengen tahu, Bang, pengen lihat dong tempat tinggal di Indonesia di Dubai itu seperti apa gitu. Jadi di sini bakal saya kasih tahu. Kebetulan gue lagi main ke rumah temen gue. Jadi kita bakal lihat kamarnya seperti apa. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara kerja ke Dubai, kalian bisa cek playlist saya cara kerja di Dubai, terus daily vlog saya juga. Jadi ada di playlistnya. Jadi hari ini tuh kita lagi ada di daerah Al Riga, dan kalau kalian mau lihat, bisa kalian lihat, jadi tempatnya seperti inilah. Dan kebetulan ini teman-teman kita dari Nusantara Coffee, bakal kita cek kayak gimana sih kamarnya. Paket Ahiyo. Jadi kita gerbek Erik tuh yang kemarin kerja di Nusantara. Kalau kalian belum lihat videonya di interview yang sebelumnya, jadi kita tuh kemarin kolaborasi tentang isi lah cara kerja ke Dubai. Interview di sini. Iya, gimana cara kerja ke Dubai. Kebetulan teman-teman Erik dari Indonesia pada nanyain teman-teman di Dubai itu kalau ya tempat tinggalnya murah, kayak gimana sih, boleh lihat kan? Oh boleh masuk. Jadi gue bakal masuk dulu. Ini tutup. Nah, jadi pertama-tama nih di sini apa nih? Ini kitchen buat sharing. Sharing kitchen lah ya. Sharing. Jadi kalian bisa lihat kitchennya gede juga sih, maksudnya. Jadi ini buat berapa kamar satu flat? Ini buat total 4 kamar ya. Cuma sekarang yang baru keisi cuma 3 kan. 3 kamar, jadi 4 kamar. 2 sama di pojok 3. Nah ini semua orang Indonesia apa mix? Oh, mix. Ada Indonesia, satu kamar itu Filipina. Oke. Satu lagi ownernya dari Nepal. Ownernya dari sini. Ownernya sini di kamar. Dulu itu apa nih? Ini lemari. Nah, jadi itu. Jadi bahan-bahannya bisa ditaruh di sini guys. Nah, tadi ini kan dapurnya, kita boleh ngecek kamarnya dulu biasa. Kamar mandi di mana? Ini tempat buat kamar mandi umum, terus ada mesin cuci juga. Jadi, masuk. Masuk. Jadi kamar mandinya kayak gini nih buat yang kalau nyuci-nyuci. Iya, ini sharing juga. Sharing. Maaf ya, ada cucian orang natap. Jadi di sini ada kulkasnya. Kulkas itu juga kamar sharing. juga belum keisi. Ini kamar juga belum keisi. Nah ini yang paling gede. Terus next ini ada. Ini yang kamar ownernya. Kamar tapi dikunci kan ada. Kunci. Ini kamar mandi juga. Ini kamar mandi. Ini bos kelihatan. Jadi kamar mandinya ada kamar mandi sharing juga. Jadi kalian bisa lihat. Wow. Jadi kamar mandinya unik. Jadi harus dong guys, dan abis ini kita langsung masuk ke kamarnya langsung. Dan ini ruangan buat Gudang senjata. Jadi harus lumayan sih gede. Oke lah. makanya di belakang ada panel tuh. Iya. Baik. Ini kamarnya. Ini kamar siapa? Ini kamar siapa nih? Ini kamar tetangga dari Filipina. Dari Filipina. Jadi emang campur-campur. Ini kalau yang itu suka ada suara desahan dari sini. Kedebak. Tapi Itu nggak ada siapa berantem. Kenal ya?
Iya dong, saya kan terkenal. Oh gitu ya. Tos dulu dah, biar masuk keren. Halo. Jadi ini rumahnya, lu ngapain beres-beres? Jadi gue sengaja datang biar kalian tuh bisa lihat aslinya kayak gimana. Jadi di sini ada berapa orang nih total? Total 5. 5 orang, jadi 1, 2, 3, 4, 5, semuanya orang Indonesia. Bener nih. Dia Saya bukan. orang Kamboja, ngapain sih? Saya orang Filipina. Filipin. Iya. Ini ada kamar Cuman saya bisa mandinya bahasa juga. Indonesia dikit lah. Nah ini jadi kamar mandinya dalam. Udah lagi kunci. Sekali lagi. Sekarang ayo kita lihat balkonnya. Lihat balkonnya deh. Boleh. Bareng-bareng lah ya guys ya. Nanti kita tanyain harganya berapa. Lihat balkonnya. Sekarang kita lihat balkonnya. Balkonnya ini balkonnya. Siapa yang ngunci? Ada siapa? Yang bener ah. Jadi kayak gitu kamarnya. Nah sekarang lu bisa jelasin nggak kalau kenapa sekamar bisa 5 orang? Karena kan kita di sini kan tinggalnya itu live out ya. Kalau live out kan keuntungannya biayanya lebih murah. Jadi kalian bisa nyewa satu kamar dibagi sama beberapa orang. Kadang sih maksimal 5 atau enggak 6 orang sih. Maksimal bisa di 6 lah ya. Iya maksimal. Terus untuk kasurnya sendiri itu disediain dari mereka ya? Ini semua ya udah include sama frame, tempat tidur, paling cuma kita sediain bantal guling Oke, sama spray lah ya. sih. Jadi kayak siap tinggalan gitu. Terus untuk harganya sendiri per kamar sekian dibagi 5 atau 6 orang atau gimana? Iya betul. Begitu. Jadi misalnya kayak ini kamarnya 3.000 dibagi 5, berarti satunya 600. Dan itu udah semuanya all in. Udah included listrik. Wifi, dewa. Jadi kalau di Dubai itu guys, kalau misalkan kalian nyewa kamar biasanya itu tidak pakai electricity. Jadi electricity sama internet itu kan harus bayar sendiri. Nah kalau yang tempat kayak gini bisa di inilah ya, maksudnya langsung included, jadi lebih murah lebih itunya. Tapi ada lagi yang lebih murah. Ada kayak misalnya orang luar negeri ya selain Indonesia, satu flat itu isinya 12 orang. Buset. Itu sekamar itu satu orang doang cuma 250 dirham. Itu kayak orang biasanya Pakistan, India lah ya. Iya, kayak pengungsian buset. Oh. kayak ini kayak apa? Barak militer tau. Jadi segini tuh dibagi 3. Dibagi 3, ada yang tidur di bawah. Iya, barak. Pernah sih main juga ke rumah temen dulu. Ini juga salah satu barak nih kayak gitu. Tapi bukan Barack Obama yang pasti. Nah ini tadi ada orang yang lagi di luar ya kan, bisa kenalin? Halik. Hah? Halik. Zen. Kenalin dulu dong siapa namanya, kerja di mana? Nama gue Dennis, gue kerja di Saraya Cafe di Nadal Amar. Saraya Cafe itu tempat apa? Itu cafe juga, cuma dia nggak ada dine-in. Lu jatuhnya kerja sebagai Gue sebagai barista juga. barista juga, jadi semuanya di sini barista ibaratnya enggak? Semuanya barista di sini. Semuanya barista. Nah kalau kalian kemarin banyak yang nanyain pengen kerja jadi barista, nanti Instagramnya Denny bakal gua taruh di bawah. Dennis. Dennis, sorry Dennis, pakai S biar dingin. Terus ada Yuda juga, nanti gua taruh lagi di bawah sama Erik yang pasti. Emang banyak yang nanya ya bang? Oh banyak dong pengen jadi barista. Oh iya. Iya. Aduh. Terus mereka nanyain untuk komunitas barista sendiri di Dubai ada nggak sih? Terus kalau mereka pengen ngelamar kerjaan ke Dubai gimana untuk jadi barista? Ada link khusus nggak? Kalau komunitas mah ada ya. Cuman kalau untuk kerja kan kemarin kita sudah ngebahas sama Yuda. Jadi kalian bisa nonton juga guys di playlist gua. Ini aja Tinggal nih. nyari. Kalau nggak salah dia nonton YouTube-nya Bang Saugi juga nih. Jadi Oh iya, gue followers pertamanya. Pertama. Keren banget. Keren. Subscribe guys. Lu kok nggak nge-DM gue sih, kan ada gue. Ya, nggak tahu. Terus lu udah berapa lama nih di sini Dan? Gue baru dari Januari. Baru tahun ini. Oh baru datang. Jadi masih kayak sebelumnya kerja di mana? Di gue baru keluar negeri baru kemarin di Januari di Dubai juga. Oke. Terus maksudnya berarti masih fresh banget lah ya. Iya, sampai masih sini. setengah tahun. Terus gimana pendapat lu ketika lu dari Indonesia ekspektasinya kan masih tinggi tuh, ya kan? Iya. Pas datang ke Dubai, tahu kamarnya kayak gini, menurut lu maksudnya sesuai apa tidak? Kalau kayak gini masih mending ya, soalnya dulu gue pertama nyampe bukan di Dubai, Pak, di Fujairah.
Oke. Situ- Tempat gym gua kan. Nah, itu kamarnya lebih mewah. Lebih mewah. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Oh, lebih besar. Kalau Indonya 4 orang. Lebih besar cuman itu isinya kandang keledai. Jadi setiap pagi lu ngeliat kandang keledai. Oh gitu. Tapi lebih segar sih soalnya di perkampungan gitu. Soalnya banyak teman-teman kan dari Indonesia yang ekspektasinya gua ke Dubai jadi barista, jadi chef atau whatever itulah ya kan. Kebanyakan teman-teman lihat di video YouTube dimanapun gitu, maksudnya mereka tuh mikirnya oh di Dubai itu keren-keren hidupnya, tapi kan semuanya dari bawah lah ya. Ya kayak gini lah. Gua juga dulu kebetulan kamar gua yang gak kayak gini sih. Jadi ya lebih better karena dulu gua kerja di hotel, jadi ya dapat sekamar berdua doang, ya itu udah alhamdulillah. Cuman kan maksudnya di sini teman-teman banyak yang nanya, "Bang, kehidupan aslinya kayak gimana sih?" Ya kayak gini. Tapi lu happy nggak sih kerja di sini gitu di Dubai? Apa yang ngebedain maksudnya lu kerja di Indo pas lu pindah ke sini dengan ekspektasi lu yang gua ke Dubai nih gitu, ke negara yang mewah lah? Iya, jauh sih maksudnya dari sistemnya jelas nggak ya bukannya Indo nggak jelas cuman beda lah ya. Bedanya Gitu. gimana? Ya kayak kalau ada apa-apa kayak kalau company gue nih Iya. langsung direct ke bosnya. Terus kalau ada masalah langsung dikelarin sifatnya. Apalagi kalau masalah duit gampang sih di sini. Gampang maksudnya seenggaknya lebih inilah ya dibandingin waktu lu di Indo sendiri. Iya, Lu kerja di mana dulu? Gua dulu sebelum di sini gua ada di Bintaro nama coffee shop juga. Oke. Dia Itu betul. Loops Coffee namanya. Dia sama sih, tapi dia konsepnya itu ada sepeda sama coffee shop gitu. Jadi di atas apa sepeda bawah coffee shop. Kalau boleh jujur sih sebenarnya kalau masalah rame-ramean crowdednya itu lebih rame di Indo. Tapi Kalau di sini tuh lebih nyantai lah Lebih aman. nyantai, Cuman nyantai. uangnya uangnya jauh. Wah. yang penting kan itu. Iya. Nah, Terus menurut itu kenapa gua ke sini? Terus menurut lu sendiri pribadi lu gitu ya, ketika lu menurut pribadi lu sendiri ketika maksudnya lu kesini ekspektasinya gimana sih, sesuai ya dengan uang yang lebih, seenggaknya lu punya impian ke depannya buat ikut kompetisi untuk menjadi barista yang lebih hebat, itu ada nggak sih di pikiran lu dibandingin wah di Indo gue cuman kemarin gini doang tapi ke Dubai ada pelajaran baru gitu? Kalau menurut gua kalau masalah nyari ilmu di Nah. sini gua mungkin belum ya, Ya. tapi masih susah buat nyari ilmu kopi lagi buat ngedalamin tuh susah. Maksudnya di Indo tuh gua lebih gampang nguliknya, atau emang gara-gara lingkungan di Indo gua perkopiannya Lebih banyak lah ya. Lebih banyak. Di sini lu Iya. benar-benar fokus kerja kan ya. iya jatuhnya. fokus duit aja di sini. Duit, jadi Sama liburan. tergantung kalau kalian mau nyari duit datang ke Dubai, kalau kalian mau ilmu ya di Indonesia gitu lah. Cuman kan kayak kemarin yang gue lihat Erik aja kan kemarin dia sempet ikut apa namanya? Latte art Ikut latte art, dia jadi champion juga gitu, walaupun juara 2. Grading. Oh grading lah itu, mereka lebih ngerti lah. Setidaknya maksudnya mereka bisa membawa nama baik gitu. Sebenarnya dengan juara 2 pun sudah sesuatu yang wow gitu kan. Itu kesempatannya kan jarang banget. Nah lu sendiri ada nggak sih fokus pengen kedepannya bakal gue pengen ikutan nih gitu? Nah sebenarnya gue sebelum berangkat ke sini tuh ada 2 pilihan nih. Gue pengen ke sini buat nyari duit apa di Indo buat naikin nama gue. Oke. Pengennya kompetisinya di Indo tadinya. Iya. Biar nama gue lebih di Indo tuh lebih wangi lah sebenarnya. Iya. Cuma ya gue putusinnya buat kesini buat nyari duit dulu. Ya kalau pengen nambah ilmu bisa aja ntar kayak ambil kelas gitu-gitu kan. Iya. Cuma itu butuh duit juga jadi harus tampung lagi. Jadi intinya lebih realistis lah ya. Kita juga semua butuh duit. Sebenarnya untuk masalah kompetisi itu balik ke diri kita sendiri. Kayak gue pun lu kayak gitu dari awal ya ikut kompetisi bawa nama Indonesia, tapi tidak dipedulikan bangsa sendiri. Ya udah cari duit gitu kan. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih maksudnya di Dubai ya saya pun sudah sedikit punya nama, sedikit ya, nggak banyak. Tapi setidaknya oke lah gitu. Anda jangan macam-macam Pak Chef. Tunggu nih, ada tripod nggak nih? Jadi yang pasti selama sekian bulan lu di sini lu ngerasa senang apa enggak sih? Seneng-seneng aja sih selama gue di sini sih seneng-seneng aja. Sesuai ekspektasi gue sebelum berangkat lah. Kangen rumah nggak sih gitu? Maksudnya lu ketika di sini gitu. Selama di sini selama 6 bulan ini gue belum sih. Bagus sama kayak gue. Setahun nggak kangen rumah, 2 tahun nggak pengen balik. Itu dia. Mang,
Ingat di rumah ada yang nungguin. Nah itu dia nggak tahu ke depannya gimana. Nah jadi kalau kata Yuda kan gue di rumah ada yang nungguin gue sih, bini gue kan gue ajakin kesini. Enak. Kena gue kena. Iya dong, istri itu dinikahin untuk dibawa, bukan ditinggalin jarak jauh. Setuju. Istri berapa? Baru satu. Nggak mau kayak orang sini. Nggak mau kayak orang sini. Enggak lah, Oh. gue mah ganteng-ganteng setia. Nah selain itu sekarang kan kalian ada 1, 2, 3, 4, 5 nih ya. Terus kalau buat makanan sendiri gimana? Apa patungan, apa masak masing-masing? Karena kan jadwal beda-beda ya. Untungnya kita punya chef pribadi bang. Saya pribadi yang nggak dibayar. Kasih duit ini aja, duit modal buat beli makanan. Iya, duit rokok kali. Jadi jatuhnya lebih kayak ngekos lah ya gitu. Iya. Jadi sama guys, jadi kayak kalau untuk kayak live out gini kan kalian tadi bayar 600 udah all in lah ya. Terus untuk transport sendiri kalian kan harus menempuh jarak kayak misalkan naik mobil, naik taksi apa naik bus gitu. Kalau kita sih sekarang udah punya jemputan, jadi kita sewa jemputan. Oke. Kita diantar jemput di rumah, antar ke tempat kerjaan, dijemput di rumah juga. Car lift lah ya. Car lift dia. Berapa tuh sebulan? Kita dapat yang harganya 200 buat sebulan. Itu murah sih jatuhnya. Jadi 600 buat kamar, all in, 200 buat car lift, jadi total 800. Total 800. Nah untuk biaya dari perusahaannya sendiri live out dikasih berapa? Kalau gue sih udah ditanggung kalau masalah akomodasi sama transport. Oh gitu. Kalau jadi- kayak mereka kan enggak ya? Iya, Maksudnya mereka kan dikasih uang berapa Rik? 1000 ya Rik? 1.500. 1.500, jadi tinggal 800, 700 bisa ditabung. Makan. Ya jadi maksudnya 700-nya itu bisa buat makan, jadi udah included makan di luar lah ya itu ya. Jadi setidaknya, tapi biaya makan juga nggak mahal kan Rik? Enggak lah, Sebulan. tergantung kenapa direkam lagi. Iya nggak apa-apa. Tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau gua sih biasa ya paling 20 dirham lah sehari. Sehari, jadi total bisa itu 300, sebulan. Sebulan ya 600. 600. Tapi kan tergantung ya. Kadang tiap hari kan bisa dikurangin atau dilebihin. Tergantung orangnya sih. Kalau gua sih orangnya hemat. Mau nabung. Ya jadi setidaknya 1.500 itu udah nutupin lah ya, udah nutupin biaya makan sehari-hari. Udah, jadi gajinya itu ya kalau gaji yang benar-benar gaji jadi utuh. Bisa buat dikirim atau buat belanja lain. Ya invest. Jadi masukin ya editor ya. Satu, Jangan gua mah. investasi kripto. Nah ini orang ya kan? Kerja di Emirates Flight Catering ya kan? Agak gua buru. Kerja di Emirates Flight Catering, biaya live outnya 4.000 dirham. Tinggalnya di tempat yang 1.000, pergi gak 3.000 dirham buat saving money. Cuan. Lu gimana gak kaya? Kalau gua kaya, gua nggak di sini. Kalau lu, gua pura-pura nggak ingat lu mah. Kalau gua kaya. 4.000, tinggal 1.000 dirham doang. Duitnya kemana ya? Bini gua tahu ntar. Nonton. Kalau bini gua tahu, habis gua. Jadi yang pasti videonya nggak banyak-banyak, jadi seenggaknya kalian udah tahu gitu maksudnya kehidupan mereka di sini kayak gimana. Kalian bisa tanya-tanya sama Yuda, sama Denny, sama Erik juga, sama Asis juga. Nanti Instagramnya bakal gua taruh. Asis itu seorang chef, kebetulan kerja bareng gua di tempat gua yang lama. Cuman karena gua udah nggak kepake jadi gua dibuang gitu. Dia kan masih jago ya, kepake tapi biasa. Kepake gitu ya? Hah? Masih kepake. Kepake. Tapi kan gua gitu merendah untuk meroket nanti. Udah guys, makasih banyak ya. Jadi nggak lama-lama, gue juga tadi nggak sengaja pengen gerebek teman-teman juga. Jadi biar kalian tahu kayak gitulah kehidupannya. Cuman asik juga sih kamarnya. Oke lah ya. Sama kamar lu gimana? Kebetulan dia baru datang. Kamarnya gede. Jangan direkam Lagi lagi nyanyi. nggak pantas. Kayak camp-camp pengungsian. Tapi seenggaknya oke lah. Maksudnya nggak jelek. So kayak still oke lah buat kosan mah ya. Aman lah ya. Ya kalau Indonesia kos-kosan. Kos-kosan lah udah aman, jadi kalian kesini juga kalau mau nanya-nanya kontak mereka pasti gue taruh di description below. Terima kasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.